Ya. Baik, izin bertanya Kak mengenai hak asasi manusia. Yang pertama itu mengenai penegakan hak lingkungan yang dapat mewujudkan keadilan pangan dalam perspektif sosial atau agama Islam. Menurut saya dengan menegakkan hak lingkungan ya, kita itu bisa menjaga lingkungan dan lingkungan itu tetap lestari. Kita ketahui kan bahwasanya lingkungan itu pasti menciptakan sumber pangan bagi kita semua. Dengan kita menjaga lingkungan itu pasti sumber pangan itu pasti akan melimpah untuk kita semua. Semisal ada petani yang ingin menanam di suatu lingkungan, pastinya kan dengan kita menjaga lingkungan, petani tersebut itu pasti bisa hitungannya dengan mudah lah mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan itu pangan untuk keadilan sosial itu bisa lebih merata seperti itu. Baik. Dan bagaimana nih pandangan Islam tentang orang yang merusak alam atau membuang sampah sembarangan? Menurut saya tentang pandangan Islam, orang yang merusak alam atau membuang sampah sembarangan, menurut saya itu udah melanggar dari kewajiban mereka, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Karena kita ketahui bahwa kelestarian lingkungan itu kan dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik mungkin kan. Nah, kita sebagai manusia itu tugasnya untuk melestarikan dan juga menjaga. Nah, dari situ kan mereka sudah melanggar kewajiban mereka untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dari situ menurut saya dari pandangan Islam itu salah dan harus dibenahi. Seperti itu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Nakaila dengan NIM 25180130139 dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai. Saya Indira Mutia Maharani dengan NIM 2318103011072. Di sini saya akan mewawancarai mengenai HAM dan demokrasi. Di sini saya mempunyai 6 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, bagaimana umat Islam dalam menjaga lingkungan dan berbagi pangan secara adil sebagai bentuk tanggung jawab sosial? Menurut saya, sebagai umat Islam kita bisa menjaga lingkungan melalui tidak menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan memanfaatkan sumber daya seperlunya saja. Dan untuk makanan atau berbagi, kita bisa berbagi makanan lewat sedekah, infak, atau yang semacamnya supaya tidak kekurangan. Itu juga bentuk dari menjaga. Pertanyaannya itu, bagaimana sih penegakan hak lingkungan yang dapat mewujudkan keadilan pangan dalam perspektif agama Islam itu keadilan? Ya. Keadilannya gimana ya? Dari lingkungan kok namanya. Jadi pokoknya lingkungan ini lah ikut-ikutan lah kan. Bapak bisa dari lingkungan yang sini tidak tahu kalau di rumah ya ada kan, ada ormas kan mas ya, ikut ormas ya. Ini ormas buat mewujudkan agama. Dan untuk yang terakhir itu apa sih hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan mengenai hak-hak manusia dan lingkungan? Kalau di sana itu lingkungan saya ya itu diadakan pengajian apa pokoknya ormas itu yang mengadakan ormas. Jadi semua kegiatan itu ormas ya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nismina Alia dengan NIM 2518103011014 dengan rekan saya Dea Aziza Nabila Putri. Nah, di sini saya akan mewawancarai kalian mengenai HAM. Pertanyaannya yaitu bagaimana kekurangan pangan dapat memengaruhi hak manusia menurut pandangan Islam? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, kekurangan pangan dapat menjadi masalah dalam hak asasi manusia dikarenakan kekurangan pangan ini kan dapat merebut hak orang untuk hidup lebih layak. Jadi untuk kekurangan pangan ini kan pastinya kita bakal kelaparan kan.
Jadi mungkin untuk sholatnya kurang khusyuk atau mungkin tidak berpikir secara jernih, dan mungkin karena tidak adanya energi karena kurang makan itu tadi, kita jadi tidak bekerja. Jadi itu akan menghambat aktivitas kita. Dan menurut saya pemerintah juga ikut andil, harus menegakkan mengenai solusi pangan ini, karena itu merupakan salah satu bentuk keadilan untuk masyarakat di sekitarnya. Dan ini juga sejalan dengan mungkin perintah Allah untuk menegakkan keadilan di seluruh umatnya, gitu, menurut saya. Baik, terima Di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai konsep hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan alam. Yang pertama itu saya ingin meminta tanggapannya mengenai bagaimana tanggung jawab kita sebagai umat Islam dalam menjaga alam agar tetap bersih dan sehat, yang mana itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ya, seperti yang sudah Mbak Tika sebutkan, itu tuh kebersihan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua, karena kebersihan itu sudah diamanahkan oleh Allah untuk kita jaga. Yang dimana dari Nabi Muhammad sendiri juga mengajarkan bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Nah, itu juga termasuk hak asasi manusia karena untuk menjaga, saling menjaga supaya kita itu hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Mardiana Putri dengan NIM Alhamdulillah dari Pondok Indah. Di sini saya akan mewawancarai dengan Kak saya Elisa Permawati. Di sini saya akan mewawancarai 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kekurangan pangan dapat mempengaruhi hak manusia menurut pandangan Islam? Nah, kekurangan pangan sendiri sangat berpengaruh pada hak asasi manusia dalam Islam. Islam sendiri itu menekankan manusia itu mempunyai hak untuk hidup layak dan juga kebutuhan dasarnya itu harus terpenuhi. Nah, itu kayak makan itu tadi sendiri. Terus kalau ada seseorang yang sampai kekurangan pangan atau sampai kelaparan, itu berarti manusia itu tidak haknya itu tidak terpenuhi lah intinya gitu.